Perkenalkan, nama saya Aurora Aulia dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya di sini akan menjelaskan artikel yang berisi tentang sumber daya alam yang menguntungkan sebelah pihak. Sebelum membicarakan contoh kasusnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu SDA. SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini termasuk di dalamnya komponen biotik. Komponen biotik ini seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan juga ada komponen abiotik. Abiotik ini seperti minyak bumi, gas, alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Karena adanya inovasi teknologi serta kemajuan peradaban dan populasi manusia yang terus meningkat, persediaan sumber daya alam terus berkurang secara signifikan. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tak diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh sumber daya alam yang terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Lalu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus, maka akan habis. Seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada umumnya, memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu tanah selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut. Yang kedua, kita akan membicarakan tentang bagaimana cara mengelola SDA. Dengan kekayaan SDA yang melimpah, serta terletak di jantung rantai suplai global dengan 45% total barang yang diperdagangkan, di dunia bernilai 15 triliun dolar Amerika per tahun, dikapalkan melalui Laut Indonesia. Maknanya, migas, batu bara, mineral, hutan, dan sumber daya milik bersama lainnya harus dimanfaatkan dan dikelola pemerintah, BUMN, dan BUMD. Sudah barang tentu, BUMN dan BUMD-nya harus dikelola secara profesional. Kalaupun pengelolaannya diserahkan kepada swasta, negara harus mendapatkan porsi keuntungan lebih besar dan memegang penuh kedaulatan. Pada tataran praksis, semua kegiatan produksi dan pengolahan SDA harus sesuai dengan RT/RW. Semua batu bara berkalori rendah harus dijadikan gas dan digunakan untuk memasak kebutuhan energi dalam negeri. Dengan PLTU yang lebih ramah lingkungan, seperti teknologi superkritikal, batu bara berkalori tinggi pun mesti diprioritaskan untuk membaikkan PLTU dalam negeri. Sehingga, sebagian besar produk minyak bumi bisa kita ekspor, dan gas bisa dihilirasi untuk menghasilkan pupuk, polietilen, dan produk petrokimia lainnya. Mulai sekarang, kita akselerasi pengembangan dan penggunaan energi terbarukan. Kemudian, semua unit usaha memenuhi economy of scale, menerapkan integrated supply chain management system dari hulu hingga hilir, menggunakan teknologi mutakhir dan ramah lingkungan. Pembukaan lahan, desain dan pembangunan kawasan pemungkinan kawasan industri, gedung, dan infrastruktur harus dikerjakan sesuai dengan karakteristik dan dinamika alam setempat. Pencemaran lingkungan mesti kita kurangi dengan cara menerapkan teknologi reduce, reuse, recycle, mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Kita kembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tsunami, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Proses pengelolaan sumber daya alam pun harus dilakukan sebaik mungkin, guna mencegah terjadinya pengaruh negatif dari negara lain ataupun lingkungan lain. Sumber daya alam yang terus dikelola dan dimanfaatkan dimaksudkan agar kedepannya
dapat terus digunakan oleh generasi-generasi berikutnya. Dengan harapan bahwa sumber daya alam tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan untuk fungsi yang penting baik bagi negara itu sendiri, maupun saat dilakukan kegiatan ekspor di suatu negara, terutama bagi para generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pewaris, harus dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara yang tepat. Lalu, yang ketiga adalah kenapa SDA harus dikelola? Proses pengelolaan sumber daya alam pun harus dilakukan sebaik mungkin. Lalu yang keempat, contoh kasus. Contoh kasus sudah ada di berita yang bertema dengan judul kebakaran hutan dan lahan di Aceh harus diwaspadai. Lokasi yang terbakar ini berada di Kabupaten Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Kota Langsa, dan Kota Lok Seumawe. Di kebutuhan Aceh Jaya dan Nagara Raya, umumnya yang terbakar adalah hutan dan kawasan gambut sebagai tim mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Sunawadi mengingatkan, dikenakan pasal berlapis jika ada kedapatan membakar lahan. Ada pasal 187, 188 KUHP, pasal 98, 99, dan 108. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Para pelaku juga bisa dikenakan pasal 108 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Dari semua aturan itu, pelaku diancam hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 10 miliar. Di Aceh, lahan gambut yang kedalamnya kurang dari 100 cm hingga lebih dari 300 cm didominasi gambut saprik dan hemik dengan luas total 267.150 hektar. Tersebar di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Subul Salam. Namun, sebagian gambut itu mulai rusak akibat ekspansi perkembangan, khususnya sawit. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.